Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia sekalian. Kembali lagi bersama saya dalam acara kesayangan kita semua, Radio Pendidikan IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah. Oke, hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Radio Pendidikan akan kembali berbagi mengenai persatuan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, jangan pernah lewatkan untuk menyimak acara pada siang hari ini selama kurang lebih 7 menit ke depan. Selamat mendengarkan. Hai pendengar setia sekalian, pada kesempatan kali ini kami hadir dalam acara Radio Pendidikan IAIN Kediri Fakultas Tarbiyah. Acara ini diselenggarakan dalam rangka proses kegiatan belajar di rumah akibat dampak COVID-19. Untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu percakapan mengenai persatuan dalam perbedaan yang akan kami sajikan semenarik mungkin. Selamat mengikuti. Baiklah Sobat Cerdas, untuk menambah pemahaman kita tentang persatuan dalam perbedaan, saat ini sudah ada Maya, siswa kelas 6 dari MI, yang akan melakukan wawancara bersama Pak Budi, guru PPKN di MI-nya. Selamat siang Pak. Saya Maya dari kelas 6 ingin bertanya beberapa hal tentang makna yang lebih luas mengenai persatuan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai perbedaan yang ada di Indonesia? Hidup rukun dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditentukan ketika masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Kan begini Pak, Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Dan perbedaan merupakan anugerah dari Allah. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara menghargai perbedaan tersebut? Pertama, bersikap ramah. Ramah bisa diartikan sebagai sikap mudah bergaul, menjalin persaudaraan dengan orang lain. Di antaranya ditunjukkan lewat sikap sopan, murah, dan murah tersenyum. Ini merupakan sikap paling mendasar sebagai wujud penghormatan terhadap perbedaan. Misalnya, kita bertemu dengan orang lain yang berbeda suku atau kepercayaan dengan kita. Kita bersikap sopan dan menyenangkan di hadapannya. Kedua, tidak egois. Tidak egois berarti tidak melaksanakan kehendak atau kepentingan kita sendiri pada orang lain yang berbeda dengan kita. Sebab kita menyadari bahwa selain kepentingan kita, ada kepentingan-kepentingan lain yang mana mereka juga sama-sama punya hak untuk menjalankan. Misalnya, tidak mengganggu, merusak, atau membubarkan aktivitas orang untuk kelompok lain yang sesama punya hak, meskipun itu berbeda dengan kita. Ketiga, tolong menolong tanpa memandang perbedaan. Bisa dikatakan ini merupakan tingkatan penghormatan terhadap perbedaan yang lebih dalam, sehingga wujud penghormatan tak lagi sekedar bersikap ramah dan tidak memaksakan kehendak. Oh iya Pak, bagaimana cara kita dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda suku, agama, dan ras? Ya, kita berinteraksi dengan baik-baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan utamakan bersikap sopan. Begitu ya Pak. Kalau manfaat dari hidup rukun dalam suatu perbedaan itu apa saja? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya menghasilkan komunikasi yang baik, kehidupan antar masyarakat saling harmonis, keadaan lebih aman dan tentram, mempererat tali persatuan, menghindari perselisihan, dan memiliki lebih banyak teman. Oh begitu ya Pak. Selain itu, contoh dari kegiatan yang dilakukan warga bersama-sama secara rukun itu apa saja? Contohnya sangat banyak ya, mulai dari bergotong royong, musyawarah, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang mengandung unsur kebersamaan.
baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi yang telah bersedia memberikan informasi. Baiklah Sobat Cerdas, tadi kita sudah mendengarkan materi persatuan dalam perbedaan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja disampaikan, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa arti dari sikap rukun yang kamu ketahui? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menyikapi orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghargai perbedaan ini? Pertanyaan keempat, berikan contoh dari sikap rukun dalam perbedaan. Dan yang terakhir pertanyaannya ialah, apa saja manfaat dari hidup rukun? Baiklah Sobat Cerdas, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Sobat Cerdas. Silahkan jawab pertanyaan tersebut, kemudian kirimkan jawabannya ke email kita, radioyainkediri@gmail.com. Semoga setelah mendengarkan program audio ini, Sobat Cerdas bisa memahami persatuan dalam perbedaan dan bagaimana hubungannya dengan masyarakat di sekitar kita. Terima kasih, jaga kesehatan, kebersihan, dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa lagi di program audio selanjutnya. Demikianlah tadi kita sudah mendengarkan program audio yang dipersembahkan oleh Radio Pendidikan. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini dan sampai berjumpa lagi dalam program audio lainnya.